Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan suatu berita penting terkait dengan masalah kajian politik merah putih yang menganggap bahwa rakyat menilai rejim Jokowi gagal total. Kali ini berita ini kita petik dari Demokrasi, portal Demokrasi Twitter hari ini tanggal 30 Desember 2022. Tapi sebelum kita melanjutkan bacakan berita ini, saudara sekalian, di tempat ini adalah background kita ini adalah background di mana kita berada di anjungan anjungan halte busway terbaru di Jalan Tamrin ya, Jalan Tamrin busway dan kami yang baru diresmikan atau baru difungsikan beberapa hari terakhir ini, kawan sekalian. Dan sekitar 300 meter atau 200 meter di depan halte busway Bundaran Hotel Indonesia. Halte busway ini sangat panjang, saudara sekalian, dan ini kita berhadapan dengan Bundaran Hotel Indonesia, atau di samping di belakang Hotel Kempinski Indonesia ya. Nah, baik kawan-kawan sekalian, kita coba lanjutkan bacaan kita membaca berita tentang Demokrasi ID ini. Rakyat menilai rejim Jokowi telah gagal total, terutama dalam mensejahterakan masyarakat dan pemberantasan korupsi. Rejim Jokowi yang rakyat sudah menjustis gagal total, kata moderator kajian politik merah putih Sutoyo Abadi kepada redaksi Suara Nasional Jumat. Dikatakan bahwa kata Sutoyo, rejim Jokowi menunggangi aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk kepentingan memperpanjang jabatan presiden. Terpantau ada rekayasa perpanjangan masa jabatan presiden, bahkan indikasi kuat ke depan harus bisa terpilih kembali sebagai presiden barter dengan aspirasi kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Selain melalui kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kata Sutoyo, ada pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi perpanjangan masa jabatan presiden yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pejabat dan taipan di Pulau G reklamasi. Jadi rupanya ada pertemuan dengan para taipan ya, para konglomerat hitam dengan para politisi untuk merancang supaya mengkudeta konstitusi dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini luar biasa, memang berita ini sudah kencang berhembus dan kali ini dicoba lagi diangkat oleh kajian merah putih. Kudeta konstitusi di launching 9 bulan yang lalu diduga kuat memakai big data hoax dari polling bahwa rakyat Indonesia merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi. Saudara, big data abal-abal yang diduga berasal dari 9 jasa survei yang telah disewa untuk mencipta kondisi. Setelah big data dilepas ke masyarakat, tetap data realitas oleh para aktivis pro perubahan akhirnya kusut, melemah dan gagal berantakan. Saudara sekalian, kutipan langsungnya adalah rekayasa berikutnya menaikkan tokoh boneka. Dimunculkan Pangeran Capres dengan elektabilitas tiba-tiba naik setinggi langit dari hasil survei sewaan. Fakta tidak mengangkat juga bahkan tenggelam oleh ombak dukungan ke Anies Rashid Baswedan. Paparnya. Selanjutnya dikatakan menurut Sutoyo dalam pengendalian dan pengelolaan negara rejim Jokowi sangat buruk hingga menyebabkan traumatik rakyat. Bukan semata karena hidupnya yang makin menderita, juga bayangan ke depan kehidupan negara yang mengerikan. Di media sosial, kata Sutoyo, Jokowi dijuluki pembohong, pembual, hutang-hutang, Twitter, tirani, bengis, dan kejam. Kondisi seperti ini tidak direspon wajarnya sebagai seorang negarawanan untuk memulihkan kondisi negara kembali ke arah tujuan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45
bahkan makin liar dan binang. Demikianlah hasil kajian dan konferensi pers dari kajian politik Merah Putih menyambut menutup akhir tahun 2022 dan menyambut tahun 2023 pada yang dirilis hari ini tanggal 22 Desember 30 Desember 2022 yang sangat keras menurut saya, dan saya kira memang apa yang diungkap itu bukan sesuatu yang isu baru, tetapi itu sudah pernah juga disinggung dan dimuat oleh beberapa kalangan, dikomentari oleh beberapa kalangan di berbagai media, baik media sosial, media maupun media online, dan mungkin juga di media elektronik teman-teman sekalian. Nah, jadi apa yang dikatakan itu yang menurut pantauan dan kajian mereka, memang jelas bahwa gerakan-gerakan itu ada dan apalagi sangat mengejutkan bahwa ada pertemuan dengan para konglomerat hitam, ya, terutama yang dikatakan sebagai oligarki hitam di Pulau G untuk merancang supaya kembali kepada Undang 45 melalui dekret presiden, sebagaimana pernah dekret ini pernah dibikin oleh Bung Karno dulu kembali ke Undang Dasar 45 ketika Persatuan dianggap terlambat atau gagal bersepakat untuk memisahkan dasar negara dan Undang Dasar 45. Dan kawan-kawan sekalian, tujuannya adalah, tujuan akhir dari itu semua adalah untuk menghubungi supaya supaya rejim ini tetap berkuasa, mengendalikan kekuasaan negara, termasuk bersekongkol dengan kelompok-kelompok oligarki hitam atau pengusaha hitam yang konon bertemu di beberapa waktu lalu di Pulau G untuk merancang soal ini. Dan rancangan mereka itu tiba-tiba gagal karena upaya untuk mengamandemen Undang-Undang 45 juga ditolak oleh PDIP dan beberapa partai politik beserta kekuatan rakyat Indonesia. Kekuatan rakyat banyak, bahkan upaya untuk memperpanjang masa jabatan juga kontraproduktif dan itu dianggap melanggar konstitusi, sehingga banyak hal saudara sekalian, termasuk juga Ketua DPD Lanyala Mataliti, Ketua MPR Bambang Susatyo maupun pejabat-pejabat lain yang mensponsori tentang upaya perpanjangan masa jabatan presiden atau upaya pemilu melalui MPR lagi kembali ke Undang-Undang 45 melalui dekret yang dianjurkan oleh Lanyala Mataliti, Ketua DPD RI, maupun pihak lainnya, dengan cara untuk bagaimana porsi kekuasaan Pak Jokowi ini diperpanjang atau ditambah atau dibikin 3 periode. Namun kekuatan politik seperti PDIP tidak ingin supaya Undang-Undang Dasar itu diotak-atik hari ini atau di amandemen hanya sekadar kepentingan pragmatis kekuasaan semata, bukan untuk kepentingan bangsa yang lebih strategis dan kepentingan rakyat yang lebih bermanfaat dan bermakna masa yang akan datang untuk kepentingan rakyat yang lebih besar, ya, kepentingan bangsa yang lebih strategis. Nah, oleh karena itu rencana itu berantakan, dan hasil kajian ini juga menemukan bahwa karena rencana itu akan ditolak habis oleh kekuatan politik, beberapa kekuatan politik yang besar maupun oleh rakyat, maka kemudian dirancanglah, digulirkanlah calon presiden boneka sebagai penggantinya, yang disebut sebagai berambut putih dan buka kerut, dan kemudian dirancanglah dikumpulkanlah lembaga-lembaga survei bayaran untuk kemudian melambungkan popularitas yang bersangkutan dan elektabilitas yang bersangkutan. Untuk tujuannya adalah untuk melakukan penggiringan opini dan mungkin juga sebagai bahan untuk nanti pada pemilu itu manipulasi, sebagai bahan manipulasi kemenangan sesuai dengan kehendak mereka. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Demikianlah berita ini kita sampaikan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.